the battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far. Perjuangan timnas Indonesia di Piala Mortal Kombat 2024 harus terhenti sampai babak penyisihan grup setelah di match terakhir mereka dikalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Jelas kekalahan ini nggak bisa diterima oleh sebagian besar timnas mania. Bagaimana tidak? Kepemimpinan wasit pada match tersebut benar-benar sangat kontroversial, terutama saat keputusannya langsung memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Tak hanya itu saja, saat memberikan penalti kepada timnas Filipina, wasit nggak mengecek VAR betul-betul. Padahal jika dilihat secara teliti, bola tak mengenai tangan pemain timnas Indonesia sama sekali. Dan melihat situasi yang ada, wajar kalau Piala AFF disebut sebagai gudangnya mafia. Bahkan keputusan wasit malam tadi mendapatkan perhatian dari media-media di dunia. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia adalah tim yang memang sering mendapatkan banyak perhatian dari media-media asing. Terutama dengan adanya pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. But flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. Nasib apes diterima timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Meski pakai skuad U22, namun ada aja orang-orang yang memang gak suka dan takut bersaing secara jantan. Dan hal itu bisa dibuktikan sendiri sepanjang babak penyisihan grup ini, di mana timnas Indonesia arahan Sinteyong emang kayaknya kebagian yang gak enaknya setelah sebelumnya tampil melawan Vietnam tanpa Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu merah. Terbaru saat berjumpa Filipina, timnas Indonesia benar-benar digembosi oleh panitia AFF. Gimana enggak coba? Meski bermain di kandang sendiri, namun wasit pertandingan memang agak condong ke sebelah. Dan hal itu semakin terlihat ketika sang wasit memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari secara langsung, tanpa peringatan kartu kuning dulu. Jelas keputusan itu sempat membuat tanda tanya besar dari sebagian fans Indonesia. Kejanggalan demi kejanggalan pun tak berhenti sampai di situ saja. Meski bermain dengan 10 orang, Filipina masih saja kesulitan mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Dan kalau hasil imbang atau Filipina gagal menang, kayaknya uangnya nggak bakalan cair. Sehingga sang wasit pun menghalalkan segala cara bagaimana Filipina bisa mencetak gol. Hasilnya timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada babak kedua. Dan menariknya lagi, wasit enggan mengecek VAR dengan detail. Bahkan kalau dilihat dari tayangan ulang, pemain timnas tak menyentuh bola sama sekali. Dan kemungkinan itu tak berpotensi penalti. Selain itu, drama pemain Filipina bak sinetron Azab yang disenggol dikit, guling-gulingnya sampai 2 hari. Aduh, kesel banget liatnya. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. But flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Bukti kalau AFF 2024 masih banyak mafia. Sepanjang babak penyisihan grup banyak kejadian-kejadian yang di luar Nurul dan tentunya sangat merugikan sebagian tim termasuk timnas Indonesia. Pertama, penjaga gawang timnas Kamboja, Ferry Abdara yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal sehingga membuat timnya kalah 2-1 dari Singapura. Ingat kan yang 2 kali blunder konyol itu loh yang seolah-olah ngasih giveaway buat pemain Singapura. Tentu saja melihat sikon yang ada, Federasi Sepak Bola Kamboja membuka penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor yang terjadi, di mana FFC langsung melakukan investigasi resmi atas tuduhan tersebut. Dan tindak lanjut dari federasi ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah ada kebenaran di balik klaim tersebut. Ya, menurut laporan dari media Kamboja, Khmer Times, Sao Soka, Ketua FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Nasional, mengatakan bahwa pihak FFC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Meski begitu, Sao Soka juga mengingatkan kepada semua pemain dan staf bahwa mereka tidak perlu khawatir jika mereka tidak terlibat dalam praktis yang tidak etis.
Bagi mereka yang jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang integritas mereka, kata Sosoka dalam pernyataannya. Dan terbaru, kepemimpinan wasit di laga Indonesia versus Filipina benar-benar membuat fans timnas marah besar, karena itu sangat-sangat merugikan para pemain muda kita. Kejanggalan AFF terus terjadi. Selain kasar dan brutal, Piala AFF juga terkenal sebagai sarang mafia. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena ada beberapa momen yang dianggap janggal. Momen itu semuanya melibatkan gol di Piala AFF. Momen pertama yang ditunjukkan oleh kiper Kamboja. Dalam pertandingan melawan Singapura, kiper Kamboja tersebut melakukan blunder sebanyak 2 kali. Blunder yang tampaknya dilakukan dengan cara disengaja. Lanjut di pertandingan antara Thailand melawan Malaysia. Lagi-lagi blunder kembali dilakukan oleh kiper. Blunder yang membuat Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan terakhir, pertandingan antara Filipina melawan Laos. Di laga itu, Laos mendapatkan gol cuma-cuma setelah salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Gol yang dianggap aneh karena sundulan pemain Filipina itu terkesan diarahkan ke dalam gawang. Lagian saat itu dirinya juga tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Laos. Every cheer turns into a sigh. As dreams collapse, we wonder why. But a fire burns within the soul. A timeless story waiting to unfold. This is more than just a game. It's a journey that fuels the flame. Timnas Indonesia harus out AFF, sudah gak sehat. Soal kejanggalan Piala AFF, sejatinya Indonesia pernah terlibat. Itu terjadi pada Piala AFF tahun 2010 yang lalu. Kabarnya beberapa pemain timnas sengaja kalah dari Malaysia demi mendapatkan hadiah mewah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini belum dipastikan apakah kabar ini valid atau tidak. Namun yang pasti, dengan apa yang terjadi selama ini, Indonesia tampaknya harus benar-benar keluar dari AFF. Jika tidak, bisa saja mereka malah ikut terlibat bersama mafia-mafia di dalamnya. Lagian target Indonesia saat ini bukanlah menjadi juara Piala AFF, melainkan lolos ke Piala Dunia. Sebuah target yang saat ini masih diperjuangkan. Selain Indonesia, Thailand tampaknya juga harus out dari Piala AFF. Alasannya adalah karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala AFF selama ini. Jadi mimpi untuk menjadi juara Piala AFF tampaknya sudah terlalu biasa bagi mereka. Jika Indonesia dan Thailand kompak keluar dari AFF, maka bisa saja pihak panitia bakal berpikir 2 kali apakah tetap menyelenggarakan Piala AFF atau tidak. Mengingat Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang sangat berpengaruh di ajang tersebut. Di sisi lain, meski Piala AFF saat ini tengah mendapatkan sorotan akibat isu pengaturan skor, Erick Thohir selaku ketua PSSI ingin Indonesia meraih kemenangan atas Filipina. Sebuah keinginan yang mengindikasikan jika Pak Erick sangat serius di Piala AFF tahun ini. Namun keinginan itu dianggap wajar karena Indonesia memang harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal. Ya, saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali bersama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, lawan Filipina itu harus menang, kata Erick Thohir dikutip dari Detik Sport. Tears of sorrow, tears of pride. Indonesia balik ke setelan pabrik. ESPN Asia itu menambahkan, timnas Indonesia memang terlihat sangat mengesankan belakangan ini. Pasalnya mereka diperkuat banyak pemain top Eropa. Akan tetapi, performa merah putih anjlok ketika bersua Laos, Vietnam, dan Filipina di Piala AFF 2024. Mereka lantas mengklaim bahwa Indonesia balik ke setelan awal. Meski ada peningkatan baru-baru ini, Indonesia telah kembali ke dasar-dasar mereka saat mereka mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Gaya menyerang langsung menjadi sudah dikenal. Tentu saja akan menjadi kesalahan untuk tidak menggunakan gaya ini dengan pemain seperti Pratama Arhan di tim ketika bola keluar lapangan, tulis media tersebut. Namun di sisi lain, yang dilawan timnas Indonesia adalah tim-tim senior. Lagian dari awal, target Piala AFF adalah ajang regenerasi pemain, dan apapun hasilnya itu, ya harus kita terima. Toh kekalahan atas Vietnam dan Filipina berawal dari kesalahan pemain sendiri, dan kalah pun gak telak-telak banget. Di mana artinya pemain-pemain muda kita masih bisa mengimbangi tim-tim senior di ASEAN. Every cheer turns into a sigh.
As dreams collapse, we wonder why. But a fire burns within the soul, a timeless story waiting to unfold. This is more than just a game. Dan terlepas dari apapun, intinya kalian sudah luar biasa. Perjuangan kalian patut diapresiasi. Dan setelah gagal lolos ke Piala AFF, Sinteyong akan kembali fokus mempersiapkan skuad terbaiknya guna tetap bisa bersaing di sisa laga babak round 3. Karena fokus saat ini adalah bisa membuat Indonesia ke Piala Dunia. So, nggak usah disali, walaupun agak kesel aja dengan wasit yang memang gak play banget. Toh ini hanya Piala AFF, yang memang dari dulu banyak sekali yang gak suka kalau Indonesia menjadi juara. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.